kalau tadi Bang Peri bilang fans Indonesia kelihatan mulai kurang, saya rasa momennya aja yang belum ada. Ya kan? Karena kan setelah Piala Dunia kemarin yang hampir aja kita lolos, itu kan juga udah nggak ada pertandingan yang punya bobot lagi deh, punya greget lagi lah gitu kan. Artinya ya belum kelihatan juga fans Indonesia ini apakah nggak peduli lagi atau peduli kan gitu kan, karena memang belum ada momennya. Kalau yang wangi-wangi kan udah ikut tempan. Nah, iya deh, Bang. Setelah kita sudah ngomong sedikit panjang lebar soal Bandung Raya. Coach Herman pernah di tim nasional. Ini Peri pernah di tim nasional. Kang Matmun pernah di tim nasional juga ya? Pernah di tim nasional. Tahun berapa Bang Matmun? 95, 96. 94 kali. Waktu saya dari Gresik. Dan Milo ya? Polosin. 94 dari Polosin? Iya. Oh, iya. Jadi semua dari sini juga pemain nasional, ex pemain nasional. Sekarang nih saya mau bahas soal tim nasional kita nih saat ini. Soal sekarang kan ditangani oleh pelatih John Hartman yang memang sekarang ini kita tahu nih setelah 2025 tim nasional kita banyak mengalami kegagalan dari mimpi-mimpi indah yang kita ada di benak kita, ya mimpi ke Piala Dunia lah akhirnya nggak berhasil segala macam. Gera fans timnas saat ini sedang redup nih menurut saya, sedang redup tuh, tidak se-hype tahun lalu lah. Wah dulu kalau udah tim nasional, wah sampai kemana-mana, bahkan sampai ke main lawan Australia pun sampai datang semua, ya kan dimanapun, ya kan. Nah sekarang justru beralih mendukung futsal yang kemarin baru di final kalah sama Iran. Terus menurut Coach Heri, apa yang membuat menurunnya minat fans timnas saat ini, Coach? Ya mungkin saya lagi makan, coba Peri. Peri dulu ya. Iya, Peri. Lagi menikmati Karena memang masyarakat kita memang butuh prestasi. Ya, saya rasa untuk sekarang ini memang masyarakat pecinta sepak bola ini memang sekarang ini butuhnya namanya mendengar prestasi, karena sudah lama banget ya tidak mengangkat suatu trofi gitu ya. Kalau bicara kita kemarin futsal yang di final dia kalah dengan Iran ya. Iran. Yang sebagai juara bertahan ya. Saya rasa itu memang kalau buat futsal memang luar biasa, penonton juga antusias. Dan pada awalnya juga memang dari awal-awalnya itu memang futsal juga tadinya memang nggak ada penggemar juga seperti biasa. Tapi di sepak bola kita, di sepak bola yang sebenarnya jangan bicara penggemarnya, jangan tanya lagi kan gitu. Tapi mungkin itu hanya sesaat aja, mungkin euforia untuk futsal kemarin ya. Mungkin kalau cerita di sepak bola ini beda. Ya mungkin dengan kehadiran John Hartman ini mudah-mudahan bisa membawa prestasi. Karena kesempatan beliau ini ada di IFF sama Piala Asia ya. Piala Asia. Saya rasa kalau bicara John Hartman ini, saya bisa melihat ke belakang seperti ada pelatih kita Peter Witt ya dulu ya. Peter Witt yang sama-sama dari Inggris nih kan nih beliau nih kan. Saya rasa kalau saya untuk cuma hanya membayang-bayang aja bayangan saya rasa permainan agresivitas ini sama mungkin dengan Peter Witt. Karena kalau dilihat dari perjalanan John Hartman ini, dia menangani tim Kanada lolos ke Piala Dunia ya. Sebelum dia menangani Kanada ini kan dia menangani tim putri dulu. Sampai dia mendapat Olimpiade perunggu ya 2 kali ya. Dan meloloskan Piala Dunia juga untuk yang pihak laki ini, lolos ke Piala Dunia beberapa tahun yang tidak pernah lolos. Dengan permainan dengan agresivitas ini mereka bisa lolos ke Piala Dunia. Mungkin bisa juga dikitakan ilmu-ilmu itu, mudah-mudahan bisa di Piala AFF dan Piala Asia ini kita bisa ambil prestasi.
Ini saya mau tanya nih sama abang-abang di sini. Pernah ditangani oleh pernah masuk tim nasional dan ditangani oleh pelatih tim nasional yang memang dulunya adalah ex pemain. Seperti John Hartman ini adalah pelatih yang bukan seorang pemain. Dulunya bukan pemain, dia seorang akademisi. Ya kan? Apakah faktor itu akan mempengaruhi kepercayaan para pemain, Coach Herman? Kalau menurut saya ya, kita flashback ke belakang ya. Negara-negara yang besar seperti Argentina juga pernah dipegang seorang pelatih Menotti. Dia bukan seorang pemain bola, tapi dia berhasil memegang Argentina ketika era Maradona. Dan kita harus berpikiran positif, artinya yang dibilang Perry Sandria, kita harus memberikan kesempatan untuk John Hartman ya, dengan waktu yang dekat ini ada Piala AFF dan Piala Asia ya. Jadi mudah-mudahan aja kita bisa memberikan John Hartman bisa memberikan suatu hasil yang positif. Dan kita sebagai mantan selalu mendukung PSSI untuk bisa lebih baik lagi. Nah, Bang Mamun, Bang Ferry sama Coach Herkis pernah ditangani oleh Polusin. Ya kan? Pernah pegang Polusin kan? Enggak, berdua Polusin dulu ya. Polusin kan juga pelatih yang memang melatih berkat adanya kesabaran kita semua nih, kesabaran PSSI, kesabaran masyarakat Indonesia bahwa proses itu perlu, ya kan? Ya kan? Hartman juga pelatih yang menurut saya harus kita sabar untuk berproses. Artinya tidak dengan instan pelatih. Apakah menurut Bang Makmun Indonesia bisa mengikuti proses yang dilakukan oleh John Hartman, masyarakat Indonesia maksud saya, bahwa kasih saya kesempatan bahwa saya akan membentuk tim nasional yang bagus. Menurut Bang Makmun, apakah masyarakat Indonesia bisa dengan sabar? Ya harusnya bisa dan segala sesuatu prestasi itu yang diraih itu kan membutuhkan proses, ya kan? Artinya maaf, federasi juga menunjuk John Hartman juga kan nggak asal gitu kan, dia punya juga rekam jejak yang bagus gitu kan. Kalau tadi Bang Ferry bilang fans Indonesia kelihatan mulai kurang, saya rasa momennya aja yang belum ada, ya kan? Karena kan setelah Piala Dunia kemarin yang hampir aja kita lolos, itu kan juga udah nggak ada pertandingan yang punya bobot lagi dah, punya greget lagi lah gitu kan. Artinya ya belum kelihatan juga fans Indonesia ini apakah nggak peduli lagi atau peduli kan gitu kan, karena memang belum ada momennya. Dan saya yakin sekali bahwa penggemar sepak bola Indonesia itu akan mensupport tim nasionalnya, siapapun mungkin pelatihnya kalau menurut saya ya, karena di lapangan tentunya juga yang membuat keputusan penting itu adalah pemain, ya kan? Pelatih hebat pun tidak akan mampu berprestasi kalau tidak pemainnya mampu menjabarkan apa yang diinginkan sama pelatih, kan seperti itu. Juga taktik pelatih kalau seandainya nggak jalan kan juga harus pemain yang mencoba untuk bagaimana supaya pertandingan ini bisa kita menangkan. Artinya berilah kesempatan terutama untuk pemain-pemain nasional kita untuk memberikan yang terbaik dan support terus. Buat kami kan apa sih sekarang kecuali sebagai penikmat, dan kita menikmati pertandingan itu kepengennya ya satu indah, kedua menang. Tapi kan kalau yang lain mungkin ada yang nggak mau, dia nggak perlu indah nggak apa-apa, yang penting menang kan gitu kan. Nah, buat saya dan mungkin juga Bang Herman, Perry, Kang Heri, ya berharap prestasi kita ini makin bagus ya. Baik itu dipegang sama John Hartman dan timnya nanti ya. Itu aja mungkin harapan kita. Kang Heri? Ya sedikit lah saya tambahkan ya dari ketiga ini teman-teman. Jadi ya saya sependapat. Jadi
berilah waktulah untuk pelatih baru ini. Siapa namanya? John Herman. Ya. Jadi yang sudah kemarin hiruk pikuk dari Sintayong ke itu memang udah blunder ya. Ya itu Udah blunder ya. ambil aja hikmahnya ya. Nah, ini untuk yang baru ini berikan waktu, dan saya yakin ya dengan tim yang solid nantinya, baik pengurus, pelatih dan pemain. Yang dikatakan Mamun, memang pemain tuh jadi kunci ya, kunci. Jadi kalau ini solid semuanya, saya yakin bisa ada penonton akan lebih kembali lagi, akan lebih riuh ya. Kemarin memang sempat mau ada peluang untuk ke Piala Dunia, tapi hiruk pikuknya jadi ya menurun ya kembali lagi sekarang untuk John Herman ini berilah kesempatan, dan nanti saya berharap dukung juga si John Herman ini ya, didukung. Kalau nggak didukung juga Support juga. jadi pengurus ya ada yang, karena beda sudah zaman ini. Sekarang pengurus tuh banyak saya. Berapa sih pengurusnya dari Esko? Dulu nggak ada zaman saya Esko. Ini kan omong-omongannya kan pasti ada yang seneng dengan pelatih ini, ada yang seneng ini. Nah ini jangan sampai begitu. Dulu pengurus saya 4 orang aja. Ketua umum, bendahara, sekretaris, sama humas ya. Ketua harian. Sudah satu suara jalan. Kalau sekarang kan nanti Esko ini. Nah ini beda ya. Nah ini tolong ini sikapi dengan baik, jadi supaya mendatangkan coach yang ini tuh bisa sukses sepak bola kita. Oke. Sekarang ke Kak Heri. Apa sih bentuk karakter pelatih yang cocok buat tim nasional kita? Mungkin eranya Kak Heri sama sekarang beda ya. Ya kan sekarang apalagi kan ada pemain yang naturalisasi segala macam. Kalau Kak Heri, apa sih yang cocok karakter pelatih yang buat tim nasional kita tuh pelatih seperti apa? Apakah Ya, pasti seorang John Herman cocok buat tim nasional kita? Saya belum tahu persis ya cara melatih atau pemain yang dilatihnya juga nggak tahu ya. Jadi yang jelas begini, jadi game plan nanti dari si pelatih tentu bisa dijalankan oleh para pemainnya sehingga satu irama begitu. Yang jelas zaman saya kan nggak ada asing, sekarang kan naturalisasi, tentu ada perbedaan lah, besar perbedaannya. Nah, apa yang diinginkan pelatih ini tentunya harus juga bisa disesuaikan dengan atlet-atlet yang dia itu. Berilah mereka John Herman kesempatan untuk merekrut pemain-pemain yang memang game plan-nya sesuai dengan programnya dia. Oh, berarti tidak masalah juga kalau seorang John Herman merekrut pemain diaspora baru, ya mungkin juga nggak masalah berarti. Iya, saya rasa mah ya itu wajar lah, kalau setiap ada pelatih baru pasti ada pemain baru, kan gitu wajar. Tapi yang saya lihat kayaknya ini juga bicara belusukan kayaknya ya. Bicara belusukan, John Herman ini pengen pemain lokal juga ini akan dimunculkan sama beliau ini. Bukan hanya pemain dari naturalisasi semua. Meskipun yang kita bilang pemain-pemain dari kita kan pemain Eropa semua, otomatis kan pasti pelatih dari Eropa. Tapi John Herman ini beda. Dia mencari pemain yang muda, yang penuh agresif, bermain sepak bolanya, dan biar berjalannya game plan-nya itu bagaimana. Jadi mungkin kondisinya akan beliau samakan dengan tim Kanada kemarin, kan banyak beberapa pemain muda, pemain lokalnya, tapi agresivitas bermain bolanya sangat bagus gitu loh. Mungkin ini akan dia pilih cari untuk pemain lokalnya sendiri, kan penting cari. Iya, yang saya lihat juga, saya almati di televisi juga John Herman juga rajin ya. Ya. Sampai ke mana-mana. Dan juga kita kalau bicara John Herman ini bukan pemain, maksudnya bukan pemain profesional, tapi dia itu pemain biasa, tapi dia juga nggak pernah juga jadi melatih apa gimana, kan dia kan pelatih akademi. Jadi bukan kita berharap wah dia mah bukan mantan pemain nggak bakalan bisa dia mah. Kita bicara kalau mantan pemain juga, pemain bola yang ngelatih juga belum tentu bisa. Kita contoh Buti Mourinho ya. Mourinho kan bukan pemain bola, tapi dia berhasil bawa tim dan dia bisa meracik kan. Nah ini mudah-mudahan John Herman juga bisa meracik nanti gitu loh. Oke. Jadi apa harapan abang-abang di sini nih terhadap John Herman nih? Yang penting kita harus ada transfer knowledge. Jadinya kalau bisa ada asisten dari Indonesia lokal. Gitu ya. Penting itu, karena yang dibilang Ferry tadi sekarang sudah belusukan nih. Sering dia nonton di kompetisi liga Indonesia yang
dan mereka pasti banyak pemain-pemain yang akan dipilih oleh John Herman untuk skuad tim nasional. Jadi harus ada transfer knowledge untuk asisten orang lokal. Ya kayak waktu Citayong ada Nova Arianto gitu ya. Penting itu. Oke. Ya kalau harapan striker kita gimana Bung Ferry? Ya mudah-mudahan John Hartman bisa membawa timnas kita ini di Piala AFF ataupun Piala Asia bisa berhasil lah. Bisa punya prestasi tidak-tidaknya kan gitu. Jadi bisa mengobatin juga pecinta-pecinta sepak bola yang gagal di Piala Dunia kemarin. Benar nggak Bang? Saya rasa betul sekali. Ya gimana Bang Mahmud kira-kira harapan Bang Mahmud terhadap tim nasional kita di tangan John Hartman? Harapan saya pribadi ya tentunya agar John Hartman ini mampu mengembalikan jati diri tim kita, tim nasional kita. Artinya fighting spiritnya, bagaimana pemain itu mau berdarah-darah di lapangan, kan tentunya penonton akan lebih menghargai itu kan. Itu mudah-mudahan John Hartman mampu membawa itu, dan tentunya juga kita berharap John Hartman mampu membawa tim nasional ke prestasi yang lebih tinggi lagi. Amin. Minimal angkat piala lah. Dan saya yakin untuk level Asia Tenggara kalau memang full bukan hal yang sulit dengan materi pemain yang ada gitu loh. Itu aja mungkin Bang Ferry. Kalau Kang Heri? Ya, harapannya sama ya dengan teman-teman agar dengan ditunjuknya John Hartman ini jadi nahoda timnas ya, tentu harapan saya juga agar sepak bola kita ini bergairah dan sukses begitu ya. Karena sekarang saya juga nggak bisa apa-apa, nggak bisa kritik, nggak bisa apa-apa ya. Jadi penikmat aja sekarang ya. Karena saya juga kayaknya sudah lihat kayaknya nggak dianggap. jadi ya jadi nonton lah. Saya berharap nahoda yang sekarang ini bisa apa yang dikatakan Mamun ya, jadi penontonnya jadi bergairah, kita punya jati diri dan kita punya karakter bermain ala Indonesia begitu. Jadi saya mendoakan semuanya semua timnas ini bisa kembali jaya begitu. Terus ini juga Mas Ferry untuk buat pecinta sepak bola maupun netizen, berilah kesempatan sama John Hartman untuk dia berbuat sesuatu. Ya. Karena sepak bola di Indonesia ini kan pecinta dan netizen ini tekanannya kita ini terlalu tinggi. Ya kan, kita nggak tahu kadang-kadang pelatih belum bekerja udah ditekan sama dia kan gitu. Seperti contoh Kluivert kemarin kan, belum bekerja udah tekanan terlalu banyak. Jadi ini kasihlah kesempatan gitu ya. Jadi biar dia bisa tenang. Iya biar bisa fokus. Kerja yang baik. Ya. Federasi kira-kira menekan nggak Bang Ferry? Ya mungkin ada beberapa orang tekanannya. Ada federasi yang akan bilang tadi tidak suka pelatih yang ini, dia pingin mau yang ini. Karena memang berbeda ya di zaman kita. Jadi sama juga dengan pengamat juga begitu, suka-sukanya dia kan gitu. Kalau kita kan pelaku beda. Tapi memang benar belajar dari pengalaman kemarin tuh, Peter Kluivert sekarang harus jadi satu. Ya. Karena memang kalau polemik terus akhirnya akan terjadi sampai kapan? Akan maksimal kita. Capek kita pengen nih, kita nih mantan nih pemain nasional ingin memberikan support mereka agar mereka jadi satu gitu loh. Dukung yang sudah ada dari ketua PSSI harus dukung. Jadi nggak ada yang tadi dibilang Kang Heri, ada yang nggak suka ini, mau nggak mau ini untuk nasional, untuk Indonesia. Ya. Jadi harus melihat ke yang lebih luas lagi bahwa ini kepentingan negara yang negara. yang betul. bukan Ya. kepentingan pribadi atau perorangan ya, betul. Dan itu yang kita harapkan ya Kang ya. Ya. Dan saya juga tadi merawat lah kalau suara Kang Heri itu masih didengar sama masyarakat sepak bola Indonesia. Kang Heri jangan Orang mancingnya masih ada banyak yang lihat gimana. Kang Heri masih umpan apa aja juga Apa tahu kan mancing. Iya kan. Iya, masih diharapkan. Jadi mancing mania. Saya harapkan begitu, jadi potensi kekuatan kita bisa disatukan dan bisa jadi energi yang bagus nanti yang bisa sukses di sama coach yang baru ini. Berilah mereka kesempatan. Nanti kan setelah itu kan kita bisa evaluasi, bisa dianalisa bagaimana kelanjutannya. Tapi yang jelas kita sudah pilih dia ya harus support. Oke, terima kasih banyak atas kehadiran legend-legend, atas ceritanya mengenai Bandung Raya.
Terus sekarang mengenai pendapat soal tim nasional kita di bawah kepemimpinan John Startman, semoga apa yang kita bicarakan ini bisa mengedukasi, bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat sepak bola Indonesia. Dan saya tekankan bahwa masyarakat Indonesia tidak boleh lupa dengan Heri Kiswanto, Ma'mun Adnan, Perzan Ria, dan Hermansyah, dan legend-legend sepak bola Indonesia lainnya. Oke, terima kasih semuanya bapak-bapak. Oke, followers Bicara Bola, sampai di sini dulu obrolan kita dengan legend-legend sepak bola Indonesia, dan jangan pernah lupa akan sejarah. Siap. Itu aja. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka sepak bola nasional.